Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang software arsitektur. Kelompok 5 ini sendiri beranggotakan Meliani Rosana Daulay, Sotarduga Junesko, saya sendiri Alifa Balkis, dan Rahayu Sistia. Oke, pertama kita akan membahas tentang software arsitektur yang akan dijelaskan oleh Rahayu. Pertama, pengertian software arsitektur. Software arsitektur merupakan proses untuk mendefinisikan struktur dari suatu aplikasi yang dapat memenuhi seluruh kriteria dari sisi teknis dan juga operasional, dengan pertimbangan kualitas seperti performance, security, dan manageability. Software arsitektur yang baik akan meminimalisir kemungkinan resiko atau kegagalan yang diciptakan oleh para developer. Selain itu, software arsitektur yang baik juga dapat beradaptasi dengan perubahan yang akan terjadi seiring waktu dalam teknologi perangkat keras dan perangkat lunak, serta dalam skenario dan persyaratan pengguna. Kemudian ada layered arsitektur. Kelompok kami memilih model layered arsitektur dikarenakan pola pada arsitektur layered memiliki pola n-tiered, yang dimana komponennya disusun dalam lapisan horizontal, dan ini adalah metode tradisional untuk merancang sebagian besar perangkat lunak seperti contohnya aplikasi Haydock ini. Dan dimaksud untuk mengembangkan mandiri sehingga semua komponen saling berhubungan tetapi tidak saling bergantung. Layering biasanya dilakukan dengan mengemas fungsionalitas khusus aplikasi di lapisan atas, penyebaran fungsionalitas spesifik menjadi lapisan bawah, dan fungsionalitas yang membentang di seluruh domain aplikasi di lapisan tengah. Jumlah lapisan dan bagaimana lapisan-lapisan ini disusun ditentukan oleh kompleksitas masalah dan solusinya. Ada 4 layer yang umumnya ditemukan, yaitu 1. Presentation layer atau UI layer, kedua application layer atau service layer, yang ketiga business logic layer atau domain layer, dan yang terakhir data access layer atau persistence layer. Dalam mengembangkan aplikasi Haydock ini, kami telah merancang software arsitektur. Pada aplikasi Haydock, kami menggunakan Java dan Python sebagai sistem back-end utama, sedangkan HTML dan CSS kami gunakan di front-end sebagai jalur komunikasi. Selain itu, pada presentation layer, kami menggunakan Android, iOS, dan Windows pada bagian client browser. Pada gambar tersebut merupakan implementasi software arsitektur dalam pengembangan aplikasi Haydock. Implementasi kami lakukan pada bagian service layer, di mana terdiri dari back-end dan front-end. Kami juga menggunakan Google dan nomor telepon pada external system. Data layer hanya terdiri dari database yang menggunakan Oracle. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang perhitungan effort. Pertama, kami menggunakan use case point pada Haydock, yaitu ada user, rumah sakit, pihak e-wallet and bank, apotik, dan dokter. Nah, di sini use case-nya ada login, daftar ke rumah sakit, include panggilan darurat, penyedia e-wallet dan bank, beli obat, konsultasi, dan booking dokter. Mendeskripsikan dan menghitung jumlah transaksi dalam use case serta type aktor. Yang pertama itu kode use case 1, judul use case-nya login, aktornya user, tipenya simple atau easy, precondition, user belum masuk ke dalam sistem, device yang digunakan untuk melakukan login memiliki koneksi internet. User telah berada pada halaman login. Main sukses skenario-nya yaitu ada transaksi 1, user mengisi halaman login yang berupa username and password. Aktor mengklik tombol login,
Sistem menvalidasi data yang diinput user, sistem melakukan autentikasi bagi user yang akan masuk ke sistem. Yang kelima, sistem akan menampilkan halaman utama. Post condition-nya, user telah masuk ke menu utama. Jumlah transaksinya 1. Untuk kode use case yang kedua, yaitu judulnya daftar ke rumah sakit. Aktornya yang berperan yaitu ada user dan rumah sakit. Tipenya simple or easy. Precondition, user belum mendaftar ke rumah sakit. User harus terhubung ke jaringan internet. Main sukses skenario-nya transaksi 1. 1. User memilih menu cari rumah sakit. 2. Menampilkan semua rumah sakit yang bekerja sama. 3. User memilih rumah sakit untuk mendaftar atau membuat janji. Keempat, dan user melakukan pembayaran. Untuk post condition-nya, user berhasil membuat janji ke rumah sakit. Jumlah transaksinya 1. Untuk kode use case yang ketiga, yaitu judulnya beli obat. Aktor yang berperan yaitu user dan apotik. Tipenya simple or easy. Precondition, user belum membeli obat. User harus terhubung ke jaringan internet. Main sukses skenario-nya transaksi 1. 1. User harus memilih menu beli obat. 2. Menampilkan jenis produk kesehatan. 3. User memilih produk yang dibutuhkan. 4. User mengisi form. 5. User melakukan pembayaran. Post condition-nya, user berhasil membeli obat. Jumlah transaksi 1. Kode use case yang keempat yaitu judul use case-nya konsultasi dokter. Aktornya user dan dokter. Tipe simple or easy. Precondition, user belum membuat janji ke dokter. User harus terhubung ke jaringan internet. Main sukses skenario-nya transaksi 1. 1. User memilih menu booking dokter. 2. Menampilkan rekomendasi dokter yang bekerja sama. 3. User memilih dokter untuk konsultasi. Keempat, user melakukan pembayaran. Post condition, user berhasil melakukan konsultasi bersama dokter. Jumlah transaksi 1. Kode use case yang kelima, judulnya yaitu jadwal pertemuan. Aktornya user dan dokter. Tipe simple easy. Precondition, user memilih jadwal pertemuan. User harus terhubung ke jaringan internet. Main sukses skenario transaksi 1. User memilih menu booking dokter. 2. Menampilkan rekomendasi dokter yang bekerja sama. 3. User memilih dokter. 4. User membuat jadwal pertemuan dan memilih RS. 5. User melakukan pembayaran. Post condition, user berhasil membuat jadwal pertemuan bersama dokter. Jumlah transaksi 1. Kode use case ke-6, judulnya yaitu tes laboratorium. Aktornya user dan laboratorium. Tipenya simple or easy. Precondition, user belum mendapatkan laboratorium. User harus terhubung ke jaringan internet. Main sukses skenario transaksi 1. User memilih menu tes lab. Menampilkan rekomendasi tes kesehatan. User memilih tes kesehatan. User melakukan pembayaran. Post condition, user berhasil melakukan tes kesehatan. Jumlah transaksi 1. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Meliani. Oke, selanjutnya use case point. Untuk melakukan analisis effort dengan metode use case point, pada langkah terakhir ini didapatkan hasil dari use case point dengan mengalihkan unjust use case point dengan teknik complexity factor dan environment complexity factor. Persamaannya yaitu UCP sama dengan UUCP dikali TCF dikali ECF. Selanjutnya unjust use case point. Unjust use case point ini diperoleh dari penjumlahan unjust actor weight ataupun UAW dengan unjust use case weight ataupun UUCW. Persamaannya adalah UUCP sama dengan UAW ditambah UUSCW. Unjust actor weight. Unjust actor weight ini merupakan bagian dalam mengidentifikasi ataupun mengklasifikasikan jenis aktor dari use case diagram. Jenis aktor yang diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu simple, average, dan kompleks. Simple aktor merupakan aktor yang berinteraksi melalui API.
average aktor adalah aktor yang berinteraksi melalui protokol seperti TCP/IP, FTP, HTTP. Sedangkan kompleks aktor merupakan aktor yang berinteraksi melalui GUI ataupun halaman web. Untuk perhitungannya seperti pada tabel ini, di sini ada tipenya, ada simple, average, dan kompleks. Dengan bobot untuk simple ada 1, average-nya 2, dan kompleksnya 3. Untuk jumlah aktornya, simple dan average itu ada 0, dan kompleksnya ada 1. Untuk bobot, X jumlah aktornya itu di dalam simple dan average-nya itu ada 0, sedangkan di kompleksnya ada 3. Untuk total dari jumlah semua unjust actor weight-nya ini ada 3. Selanjutnya ada unjust use case weight. Unjust use case weight ini menunjukkan kompleksitas use case yang diukur dari transaksi dalam sebuah use case. Setiap use case dalam sistem ini dikategorikan dalam kategori simple, average, ataupun kompleks. Untuk tipenya ada 3, simple, average, dan kompleks, yang dimana bobot untuk simple ada 5, jumlah use case-nya ada 4, dan bobot X jumlah use case-nya ada 20. Sedangkan tipe average-nya bobotnya ada 10, jumlah use case-nya ada 2, untuk bobot dikali jumlah use case-nya 20. Untuk kompleks, bobotnya sendiri ada 15, jumlah use case-nya 1, sehingga bobot dikali jumlah use case 15. Untuk totalnya adalah 55. Dalam perhitungan UUCV ini, UCV sama UAW ditambah UUCW, yang dimana UUCP-nya itu 3 ditambah dari jumlah total dari UUCW-nya 55, sehingga UUCP-nya menjadi 58. Selanjutnya ada technical complexity factor ataupun TCF. Technical complexity factor ini menunjukkan faktor-faktor yang berkontribusi atas kompleksitas teknis yang bakal dihadapi dalam mengembangkan perangkat lunak. Masing-masing faktor bisa diberi nilai antara 0 hingga 5, yang dimana 0 akan menunjukkan faktor teknis ini tidak relevan dengan sistem yang akan dikembangkan. Sebaliknya, jika dia mendapatkan nilai 5, maka itu akan menunjukkan faktor teknis yang memang sangat relevan dan esensial dengan sistem yang akan dikembangkan. Dan jika faktor FI tersebut tidak penting dan juga tidak relevan, maka nilainya adalah 3. Dan jika seluruh faktor diberi nilai 3, maka TCF-nya adalah sama dengan 1. Di sini ada perhitungan ataupun tabel dari perhitungan technical complexity factor, sehingga didapatkan total dari TF-nya itu ada 44,5, dan untuk total TCF-nya itu ada 1,045, yang dimana technical factor ataupun TF-nya itu digunakan untuk memperoleh nilai technical complexity factor ataupun TCF seperti yang ditunjukkan pada persamaan. TCF itu rumusnya sama dengan 0,6 ditambah dalam kurung 0,01 dikali TF. Yang berikutnya ada environment complexity factor atau ECF. Environment complexity factor adalah faktor yang diterapkan untuk memperkirakan ukuran software dengan menghitung pertimbangan lingkungan pada sistem. ECF ditentukan dengan menetapkan skor antara 0 sampai 5 pada setiap 8 environmental factor. Environmental factor EF digunakan memperoleh nilai environment complexity factor seperti yang ditunjuk pada persamaan berikut. ECF sama dengan 1,4 ditambah buka kurung minus 0,03 dikali EF kurung. Bisa kita lihat di sini dari tabelnya, untuk menghitung total EF itu didapat 18, dan total ECF itu rumusnya
seperti yang bisa kita lihat sama dengan 1,4 ditambah buka kurung minus 0,03 dikali 18. 18 tadi ini dapat dari total EF-nya. Maka hasilnya akan jadi 0,86. Untuk menghitung nilai akhir dari UCP itu, UCP sama dengan UUCP dikali TCF dikali ECF. UCP sama dengan 43 dikali 0,97 dikali 0,905 sama dengan 37,74 sekian. Selanjutnya ada estimasi effort atau usaha. Mengubah nilai use case point yang telah didapat menjadi nilai effort, yaitu hours of effort. Maka nilai UCP harus dikalikan dengan nilai staff hours per use case point. Berdasarkan teori Karner, karena memberikan pilihan nilai pengali antara 20 atau 28. Pada contoh ini kita menggunakan 20 dengan persamaan hours of effort sama dengan FHM dikali UCP sama dengan 20 dikali 37,74755 sama dengan 754,951 hours. Kemudian kita analisis kebutuhan biaya pengembangan perangkat lunak, pembagian effort per divisi, menentukan gaji setiap engineer, dan menentukan biaya pengembangan pada setiap fase pengembangan. Bisa dilihat di sini tabelnya ini dari hours of effort per jam kita kalikan dengan standar gaji per jamnya. Maka akan didapat total dari ini. Dari analisis sistem totalnya jadi 5.662.000 sekian. Perancangan UI 7.500.000 sekian. Implementasi 11.300.000 sekian. Deployment 3.700.000 sekian. Dan semua itu ditotalkan menjadi 28.300.000 sekian. Untuk di bagian quality dan testing, integration testing itu dapat total 5.600.000 sekian. Quality assurance 3.500.000 sekian. Dan kedua itu ditotalkan menjadi 9.200.000 sekian. Dan dari total tahap development dan total dari quality dan testing itu ditambahkan, maka hasilnya menjadi 30.500.000 sekian. Dari hasil perhitungan gaji di samping, maka kita bisa melihat tahap pengembangan membutuhkan waktu 566 jam sekian dengan biaya 28.300.000 sekian. Sedangkan fase testing membutuhkan waktu 188,73 sekian jam dengan biaya 9.210 sekian. Sedangkan total keseluruhan membutuhkan waktu 754 jam sekian dengan biaya 30.521 sekian. Dan itu belum termasuk biaya lainnya. Oke, sekian penjelasan dari kelompok 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.